Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan melakukan komparasi biled keluaran Fahid yang memiliki ukuran watt 35 watt nih guys. Sebelum melanjutkan, please share, like, subscribe, dan komen. Fahid sudah mulai banyak mengeluarkan variasi dari biled nih guys, terutama yang ukurannya 35 watt nih guys. Nah, di sini ada beberapa contoh yang ukurannya kurang lebih di 35 watt nih guys. Kita akan kupas satu-satu nih guys. Di sini ada biled dari E3, E6 dan E4 ya guys. Semuanya sama-sama 35 watt. Oke, kita lanjut nih guys. Di sini ada E3 ukuran 2,5 inch, E6 1,8 inch dan E4 ukuran 3 inch. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu nih guys. Apa aja perbedaannya dari masing-masing lampu ini? Apa saja yang kayak karakter cahaya, terus peruntukannya untuk apa. Dan kita lihat di sini memang ukurannya sama-sama 35 watt dan masing-masing dari lampu ini memiliki driver di luar semua nih guys. Juga kita akan bahas apakah dari masing-masing lampu ini memiliki keunggulan masing-masing atau sama saja nih guys, karena memang ukuran dari si emitternya sama-sama 35 watt. Oke, kita bahas dulu untuk Fahid E3 nih guys. Nah, E3 ini juga memiliki sama, dia juga memiliki nok belakang yang PNP ke reflektor lampu. E4 pun juga sama memiliki itu, dan di sini adalah kalian mendapatkan adapter nih guys. Adapter untuk penghubung antara H4 ataupun H11 ataupun H16 ataupun H6 nih guys. Disesuaikan aja sesuai dengan adapternya. Nah, di masing-masing ini juga tetap ada, masing-masing adapternya ada. Nah, di sini untuk si Fahid E3 kita bahas dulu. Sama, dari lensanya 2,5 inch dan dia udah ukurannya blue lens. Nah, di sini kita memiliki bowl. Nah, bowlnya ini dari Fahid nggak pernah ada yang plastik nih guys. Semuanya berbahan aluminium. Jadi kalau kalian pemakaian lama pasti kuat. Nah, di sini untuk si nok belakangnya, dan kita pasti akan mendapatkan kipas seperti ini dari si biled Fahid. Karena memang lumayan panas dan itu ada heatsinknya juga, dan solenoidnya dia masih nutup atas bawah nih guys. Model solenoidnya dia seperti itu, dia nonjok turun naik ya guys. Nah, ini yang perbedaannya antara dua biled yang lain. Kalau untuk solenoid ini memang dia naik turun seperti itu nih guys. Untuk yang awalnya itu dia nggak naik turun tapi dia maju mundur. Nah, ini perbedaannya untuk si sniper, karena ini udah generasi ketiga. Bahannya untuk si pegangan bowlnya lensa itu sudah aluminium, dan membedakan dia ini MH1 tipenya guys. Jadi kalau MH1 kalian itu tidak bisa masuk ke PNP bawaan proyektor original mobil nih guys, yang artinya kalian harus custom bracket lagi biar si proyektor ini bisa masuk ke bawaan mobil nih guys. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya itu E6. Nah, di sini E6 juga kalian bisa lihat yang paling mencolok udah blue lens juga, ukuran 1,8 inch, sudah lumayan oke. Dan juga sudah mendapatkan slot nih guys yang penting. Nah, di sini kita lihat bowlnya ini sudah aluminium sama kayak E3, udah jos banget, dan itu ada noknya juga untuk PNP ke reflektor. Lalu kita lihat lagi di sini dia juga memiliki kipas, tapi kipasnya juga kecil nih guys, disesuaikan dengan bodinya. Dan di situ juga ada heatsink, kurang lebih tampilan sama kayak E3 nih guys. Nah, ini lanjut kita ke E4. Nah, ini yang lumayan best seller kita. Nah, untuk si lampu OEM mobil yang sudah proyektor, kalian tinggal copot diganti dengan E4 ini, ya tinggal langsung pasang nih guys. Nah, itu untuk solenoidnya dia sudah ke samping seperti itu ya guys. Nah, untuk solenoid ke samping ini sudah lumayan bagus ya guys, dia udah lumayan kokoh, dan itu juga si bowlnya juga udah aluminium. Nah, ini kipasnya menarik, dia juga lebih besar, udah pasti karena ukuran lebih besar 3 inch. Dan situ juga ada noknya juga PNP ke reflektor. Cuman yang sayang untuk yang pegangan si lensanya ini ya, dia ukurannya sama kayak plastik nih, kayak S10. Mungkin dia bilangnya akrilik keras nih guys. Ya lumayan solid. Dibanding dengan E3 itu aluminium guys, agak beda. Jadi ya kalau kalian tahan pasti tahanan E3. Tapi tenang aja, karena si LED ini juga tidak panas, jadi mau kalian pakai plastik seperti ini pun juga masih kuat. Nah, ini yang menarik ya untuk pegang bracket ya, perlu diingat lagi, kalian tinggal masukin aja ke proyektor bawaan mobil nih guys. Nah, untuk yang ukuran si E4 juga dia udah blue lens juga nih guys ya. Sekilas cerita aja guys untuk yang Fahid E3. Nah, sekarang ini kan dia sudah memiliki 35 watt. Kalau untuk generasi sebelumnya itu 30 watt ya guys, modelnya sama kayak yang sekarang. Nah, habis itu generasi kedua dia jadi G Max Pro tapi tetap 30 watt.
Nah untuk yang sekarang ini udah balik ke sniper lagi, tapi dia sudah 35 watt, which is memang sudah lumayan oke, dan memang emitter di upgrade juga. Nah untuk yang si E6 ini juga sama 35 watt, cuman membedakan dia outputnya hanya 2 ampere, dimana outputnya itu tidak besar-besar amat ya guys, tapi tetap masih 35 watt. Sedangkan si E4 ini sama-sama 35 watt tapi outputnya 3 ampere guys. Jadi ya tetap beda, masing-masing kelihatannya sama, drivernya hampir sama, tapi output dari si drivernya berbeda. Nah itu untuk si E6 2 ampere ya guys, agak berbeda nih guys. Oke guys, daripada berlama-lama langsung aja kita cek untuk hasil cahayanya nih guys, dari masing-masing lampu-lampu ini guys. Oke, let's go guys. Untuk cahaya kita review dulu untuk Fahid M4 nih guys. Nah ini dia untuk cahaya Fahid M4, dia memiliki cahaya yang menyerupai kantong Doraemon di bawah nih guys. Tapi dia punya karakter, dia fokusnya di tengah, dan itu begitu di dim dia sama kayak laser nih guys. Bisa dilihat ya untuk cahayanya sendiri lumayan terang. Nah di sini kalau kalian perhatikan, kalau kalian pernah memakai Fahid E2, karakternya sama persis kayak Fahid E2 nih guys. Dia hanya fokus di tengah sana. Nah untuk cahaya di sisi kiri dan sisi kanannya sama, tidak terlalu tebal, tapi kalau untuk cahaya Fahid E4 dia memang udah melebar nih guys dibanding cahaya Fahid E3. Kita lihat lagi untuk sisi atasnya itu ada biru-biru ya, karena memang lensa ada blue lens. Dan kalau kalian bisa lihat lagi, nah itu ada gambar Z. Nah ini dia untuk RHD tipenya nih guys. Nah ini dia kalau di compare dengan lampu mobil biasa, kalian bisa lihat ya, ini lampu mobil Rush. Nah tetap masih terangan. Ini Fahid M4 sangat cocok bagi kalian yang sukanya itu sering lihat jarak jauh, atau memang kayak menyerupai sinar laser sih guys untuk Fahid M4 ini. Ya cahaya memang fokus dan bulat di tengah situ guys. Overall karena dia memiliki lensa yang 3 inch ukuran besar, jadi untuk cahaya penyebarannya pun juga lumayan melebar sih guys. Nah kalau kalian perhatikan nih guys, setiap lampu dari keluaran Fahid ini dia ada sinar sorot nih guys. Sinar sorotnya hampir sama kayak laser nih guys, bisa kelihatan sinar sorotnya itu. Yaitu menandakan bahwa memang lampu ini bukan lampu yang kaleng-kaleng. Artinya memang cahayanya memang padat nih guys. Nah kalau bisa dilihat, mungkin kalau saya punya alat ukur mungkin di atas 8000 lumens nih guys untuk si cahayanya. Kalau untuk pemakaian biasa aja udah cukup, apalagi pemakaian luar kota pasti udah lebih dari cukup nih guys. Next yang kita bahas adalah lampu Fahid E6 yang ukurannya 1,8 inch nih guys. Nah ini dia untuk hasil cahayanya guys. Bisa dilihat guys, cahayanya sama-sama memiliki kantong Doraemon dan dia titik fokusnya di tengah. Perlu diingat karena ini lensanya 1,8 inch, makanya dia punya titiknya itu tidak selebar Fahid M4 nih guys. Tapi dengan ukuran 1,8 inch segini saja sudah cukup, yang otomatis kalau kalian pasang di motor ataupun di lampu jauh udah cukup terang nih guys. Untuk pemasangannya sendiri juga tidak melulu itu hanya untuk lampu jauh, tapi memang bisa juga dipasang untuk lampu utama dari motor ataupun mobil nih guys. Karena kalau dilihat dari cahayanya sendiri cukup terang nih guys. Nah pembedaan dia kalau dibuka ataupun ditembak lampu dim, pembukaan solenoid itu lebih lebar dibanding Fahid E4 nih guys. Bisa dilihat aja dari sisi cahayanya. Begitu tembak lampu dim seperti ini, nah itu cahaya bulatnya itu lebih tinggi dibanding cahaya M4, yang dimana notabene M4 itu mirip kayak laser. Kalau laser pun juga dia mengotak aja nih guys, tidak melebar. Kelihatan juga ya guys, itu dia di atasnya ada kelihatan biru-biru, dan dia juga tipe cahayanya RHD nih guys. Jadi memang dia kayak ada Z seperti itu guys. Kelihatan juga ya guys, itu dia di atasnya ada kelihatan biru-biru, dan dia juga tipe cahayanya RHD nih guys. Jadi memang dia kayak ada Z seperti itu guys. Nah barusan untuk Fortuner lewat, untuk cahayanya juga jauh. Cahaya Fahid E6 ini juga lebih terang nih guys. Meskipun sama-sama proyektor, tapi proyektor Fortuner itu masih menggunakan bohlam nih guys. Ya jadi kalau lihat dari sisi cahaya jauh lah dibanding E6 ini, bahkan terang E6 nih guys, meskipun dia masih pakai satu lampu.
Nah, ini dia yang terakhir, kita cahaya dari Fahid E3 nih guys. Nah, ini untuk cahaya Fahid E3 dia tidak memiliki kantong Doraemon, tapi dia memiliki flat of yang rata aja nih guys. Sisi kanan cahaya lampu ya tidak terlalu jelas juga. Nah, untuk solenoidnya bukannya seperti itu ya guys, tidak membulat tapi dia mengotak kayak persegi panjang, dan memang dia kelihatan kayak fokus di tengah, tapi cahayanya tuh tipikalnya menyebar kiri dan kanan nih guys. Lebih arahnya itu lebih enak kayak ngelihat lampu dekatnya nih guys dibanding lampu jauhnya. Kalau lampu jauhnya solenoidnya tidak melebar kayak E6 nih guys. Dibanding dengan dua bilet yang lalu, Fahid E3 ini cahayanya berbeda jauh karakter ini guys. Karena dia tidak memiliki kantong Doraemon cekungan di bawah, dia hanya flat rata seperti itu aja nih guys. Dan dia cahayanya juga dia tidak terlalu membulat, tapi dia membentuk kayak garis persegi panjang yang kayak tarikan garis lurus nih guys. Jauh ya guys, tapi untuk cahaya menurut saya Fahid E3 aja udah cukup. Tapi kalau kalian memilih untuk lampu dim, Fahid E3 ya tidak seterang kayak Fahid E4 nih guys. Ya, kesimpulannya disesuaikan lagi guys untuk kebutuhan kalian seperti apa. Kalau kalian itu sering keluar kota, Fahid E4 dipakai untuk lampu jauh sih sangat cocok nih guys. Tapi kalau untuk pemakaian dalam kota, Fahid E3 ini aja sudah cukup nih guys, karena kalian jarang memakai dim, dimana cahaya di dalam atau lampu dekat ini lebih tebal nih guys. Cukup sekian aja guys video review ini dibuat. Ditunggu untuk video selanjutnya ya guys. Terima kasih telah menonton.